guys, kembali lagi nih ya dengan aku Tiara. Dan kali ini aku nggak sendiri nih guys. Aku bersama teman aku. Halo guys, kenalin aku GF. Nah, di video kali ini kita akan bahas peran-peran dari psikologi kesehatan nih, tapi lewat sebuah cerita yang mungkin bisa relate sama kalian semua. Jadi, ini beneran Atau cuma kebetulan? Stop surviving, cause it's time to start living. Tadi tuh udah dikasih tahu ya kita tuh bakal bahas apa. Nah, tapi di kasus ini tuh bukan kasus yang nyata ya teman-teman, tapi kasus ini bisa jadi relate nih sama kalian semua. Betul banget tuh GM. Jadi siapin telinga kalian nih untuk dengar, dibuka telinganya karena ini informasinya sangat-sangat penting ya, ceritanya ini sangat-sangat relate dengan kehidupan kita seperti itu. Oke, jadi ada seseorang nih teman-teman yang ngirim cerita fiktif ke kita agar kita lebih aware nih sama kesehatan mental kita. Di cerita kali ini ada tokoh utama yang kita sebut aja namanya sebagai Jenny. Jenny ini merupakan seorang mahasiswi semester 7 di salah satu universitas yang ada di kota Jakarta. Jenny merupakan anak pertama nih dari 3 bersaudara. Jenny berusia 21 tahun dan memiliki adik perempuan yang berusia 17 tahun dan adik laki-laki yang berusia 15 tahun. Wah, semester 7 berarti udah masuk ke tingkat akhir ya. Bener banget. Nah, karena mahasiswa tingkat akhir nih, jadi itu pasti lagi fokus kerjain skripsinya. Selain itu dia juga masih aktif di organisasi kampus dan dia juga karena punya 3 adik ya, dia pasti 2 adik. Jadi pasti dia bakal caring, take care sama adik-adiknya juga kan. Nah, karena hal-hal itu, Jenny tuh jadi gampang stres, dia juga sering begadang, susah tidur, dan bahkan dia tuh kadang cemas setiap hari, setiap saat gitu. Bener banget tuh GM. Awalnya nih ya Jenny tuh kayak merasa ya ini biasa nih semester 7 kayak gitu. Tapi lama-kelamaan dia tuh mulai ngedrop, sering sakit kepala, badannya sering capek, merasa capek, mual, bahkan ya emosinya itu sampai nggak stabil nih teman-teman. Bahkan setelah ujian tengah semester dia sempat coba-coba rokok yang katanya bisa buat tenang. Tapi awalnya Jenny ini ngerasa semua hal yang dia alami itu wajar. Ya namanya juga mahasiswa tingkat akhir ya, pasti mengalami hal-hal seperti itu. Tapi lama-kelamaan nih, dia tuh mulai ngerasa drop, badannya nggak enak, sering mual, kepalanya sering pusing, sering sakit, dan bahkan nih ya teman-teman, emosinya itu jadi nggak stabil. Bahkan setelah ujian tengah semester, dia mulai nih mencoba-coba untuk merokok. Karena dia berpikir bahwa dengan dia merokok, dia merasa tenang. Aduh, malah jadi ke hal yang negatif ya. Dan di situ juga jadi itu makin ngerasa overthinking juga nih dan makin sulit untuk tidur. Nah, tapi dia tuh udah ngerasa nih kalau ada yang gak beres nih, entah dari kondisi fisiknya dan juga kondisi mentalnya. Sampai akhirnya dia itu curhat ke temannya dan temannya itu juga akhirnya nyaranin untuk dia lebih baik konsul ke psikolog kesehatan. Dan bahkan di universitasnya dia sendiri itu ada yang namanya bimbingan konseling gratis. Nah, kalau misalkan dia nggak mau ke psikolog, temannya itu nyaranin untuk dia ke bimbingan konseling kesehatan aja. Kayak layanan di kampusnya gitu ya. Iya, betul. Pada akhirnya nih Jenny tuh pergi ke psikolog. Di sana Jenny mulai cerita semuanya tuh, mulai dari tentang tekanan akademik dia, kecanduan media sosial, rasa cemas, bahkan sampai kebiasaan barunya nih yang mulai merokok tadi. Psikolognya ngejelasin nih kalau rasa nyaman dari rokok itu bukan cuma karena nikotinnya aja, tapi juga karena dopamin yang dilepas otak saat ngerasa tenang saat merokok itu. Tapi itu bisa diganti lewat aktivitas lain yang lebih bermanfaat dan lebih baik nih untuk Jenny. Betul banget. Nah, jadi psikolognya ini nyaranin Jenny untuk balik lagi ke hobi lamanya Jenny, yaitu ngelukis. Nah, jadi Jenny ini disaranin untuk ngelukis biar dia itu lebih tenang lagi. Dan kalau memang dia ada waktu, dia pasti bakal ngelukis atau sekedar buat journaling yang estetik-estetik gitulah ya. Nah, selain itu psikolognya ini juga ngajarin Jenny nih gimana sih teknik buat mindfulness dan ngatur waktu biar Jenny itu nggak terbebani lagi nih dengan akademiknya ataupun dengan tugas-tugasnya yang ada di rumahnya dia. Nah, setelah pergi ke psikolog nih, dari situ Jenny mulai pelan-pelan nih ngerasa lebih baik. Masih sibuk sih, iya ya namanya juga semester akhir pasti sibuk.
Tapi sekarang dia lebih sadar nih sama kondisi kesehatan fisik dia maupun kesehatan pikiran dia. Dia juga mulai rutin nih datang ke psikolog buat terapi lanjutan dan belajar coping skill yang sesuai sama diri dia. Nah, dari cerita Jenny tadi, sebenarnya kita udah tahu dengan jelas nih gimana sih peran psikologi kesehatan itu memiliki peran yang sangat penting banget bagi kehidupan kita. Bener banget tuh GM. Jadi psikologi kesehatan ini bukan cuma tentang mental aja nih teman-teman, tapi juga tentang bagaimana pikiran, emosi, dan perilaku seseorang bisa mempengaruhi kondisi fisiknya. Misalnya kayak yang terjadi sama si Jenny ini teman-teman. Nah, awalnya tuh dia ngerasa gampang stres, gampang sakit kepala, bahkan emosinya dia juga naik turun nih. Namun setelah ditelusuri nih sama psikolognya, ternyata itu bukan cuma dari aspek fisiknya aja, tapi ternyata dari berbagai aspek di kehidupannya dia. Bener banget tuh. Nah, disinilah peran pertama dari psikologi kesehatan itu muncul, yaitu asesmen dan diagnosis. Psikolog membantu mengidentifikasi penyebab dari masalah si Jenny, baik dari sisi mental maupun gaya hidupnya. Tujuannya biar solusi yang dikasih nanti tuh benar-benar menyentuh ke akar permasalahannya nih, bukan cuman gejalanya aja. Nah, lanjut lagi nih ke tahap yang kedua, yaitu intervensi. Nah, di sini psikolog itu berperan penting untuk memberikan strategi nyata bagi Jenny nih. Dimulai dari dia memberikan gimana sih caranya teknik mindfulness, teknik time management, dan bahkan membantu Jenny untuk kembali lagi ke hobi lamanya, yaitu melukis. Nah, dari sini Jenny itu mempunyai kebiasaan baru yang jauh lebih sehat dan juga adaptif. Bener banget tuh. Tapi nggak cuma itu aja nih teman-teman. Intervensi juga ngajarin teknik mindfulness dan time management tadi juga termasuk dari peran psikologi kesehatan dalam pengajaran dan pelatihan. Selain itu, dalam peran ini, psikolog juga ngasih edukasi tentang gimana nih cara kerja otak dan tubuh kita. Contohnya ketika psikolog Jenny ngejelasin soal dopamin dari nikotin biar Jenny ngerasa kenapa dia bisa merasa tenang saat merokok dan gimana cara dapetin rasa tenang itu dari hal-hal yang cara yang lebih sehat seperti yang udah dijelasin sama GM tadi. Nah, yang terakhir dan gak kalah penting nih teman-teman, ada yang namanya tahap evaluasi dan pengembangan. Jadi di sini psikolog itu berperan untuk melihat perubahan yang dialami oleh Jenny. Apakah dia masih merasa cemas, apakah tidurnya sudah baik, atau time managementnya dia apakah sudah lebih efektif dari sebelumnya. Nah, tahap ini penting banget nih untuk melihat perubahan dari Jenny, apakah hanya selama dia konseling saja atau berkelanjutan sampai seterusnya. Bener banget tuh GM, supaya bisa dilihat perkembangan Jenny ini sebenarnya seperti apa sih dari awal dia pergi ke psikolog sampai di tahap terakhir nih ada perkembangan atau tidak, atau cuman ya udah sekedar pergi ke psikolog aja. Nah, kalau dirangkum ya nih teman-teman, dari awal cerita sampai akhir kan tadi sudah diceritain gimana sih peran dalam psikologi kesehatan ini. Kalau kita rangkum ya, peran psikologi kesehatan itu kayak perjalanan gitu teman-teman. Ada tahap-tahapnya melalui proses pertama sampai ke akhirnya. Mulai dari mengenali masalah, menangani, belajar mengelola diri, sampai akhirnya nih bisa tumbuh jadi versi terbaik dan versi sehat dan seimbang dari diri seseorang tersebut. Dan mungkin di luar sana ada banyak banget nih Jenny yang merasa kewalahan dan gak tahu harus mulai dari mana. Nah, kalian bisa minta tolong untuk ke bantuan yang lebih profesional guys, karena kesehatan mental itu gak kalah penting nih dari kesehatan fisik. Jadi jangan sungkan untuk meminta tolong ya teman-teman semua. Bener banget tuh, jangan lupa minta tolong ya teman-teman kalau kalian mengalami kondisi-kondisi tersebut. Sekedar cerita aja ke teman-teman kalian juga gak masalah banget nih, biar teman kalian bisa memberikan solusi nih, kayak temen Jenny yang ngasih solusi ke Jenny. Oke guys, segitu dulu cerita dari kita. Sekarang udah tahu kan beneran kejadian Atau cuma kebetulan? Nah, semoga video ini bisa memberikan insight baru nih bagi teman-teman semua, sehingga bisa lebih aware dengan kondisi diri sendiri. Jaga diri dan sampai ketemu di video selanjutnya. Stop surviving, cause it's time to start living. Bye bye.